Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Para peserta KML yang berbahagia, selamat berjumpa kembali, yaitu dalam pertemuan pada kali ini akan mengangkat tema strategi pengelolaan gudeg dan pembinaan pramuka penegak yang progresif dan dinamis. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan para tokoh kita, yaitu selamat datang Kak Gandhi, selamat datang Kak Ahya, ya, selamat datang Kak Iksan. Baik. Beliau-beliau adalah para pembina yang telah berhasil membawa gugus depan ke arah yang unggul, yaitu dalam lomba gugus depan unggulan. Nah, Kak Ahya ini juga sudah berpengalaman mengikuti sampai ke tingkat Jawa Timur. Dan juga Kak Iksan ini tahun ini malahan ya, itu masuk di dalam 6 besar di Jawa Timur dalam lomba gugus depan unggulan untuk tingkat SMA. Dan Kak Gandhi ini terkenal dengan peserta didik yang ribuan. Nah, Anda itu perlu kita gali pengalaman beliau dalam mengelola gugus depan maupun membina peserta didik secara progresif dan dinamis. Ini itu kepada Kak Ahya pertama ini ya. Mohon diceritakan bagaimana pengalamannya dalam mengelola gudeg sehingga bisa menjadi gugus depan unggulan sampai ke tingkat Jawa Timur. Monggo Kak Ahya. Terima kasih Kak Heru, kakak-kakak peserta KML. Izinkan Kak Ahya berbagi cerita pengalaman dalam mengelola gugus depan. Sebetulnya Kak Heru dalam mengelola gugus depan sampai berhasil itu melalui proses yang sangat panjang. Kurang lebih 8 tahun Kak, dari awal saya memulai membina itu sampai menjadi juara gitu Kak ya. Pada tahun 2007 saya ditugaskan ke salah satu pangkalan, yaitu SDN Banyu Putih di Kecamatan Wuringin sebagai Kamabigus. Nah, disitulah Kak kami berupaya untuk menghidupkan gugus depannya. Sebetulnya gugus depannya itu memang sudah ada, secara administrasi itu terdaftar di Kuarcap. Namun kegiatan kepramukaannya itu tidak istilahnya itu mati suri, hidup segan mati tak mau. Nah, ini karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu karena pada saat saya datang ke sana itu pembinanya itu hanya satu Kak, yang lulusan KMD, itu pun masih KMD. Nah, saya sangat prihatin. Akhirnya saya punya tekad bahwa pembina di sini harus berkualitas. Akhirnya secara bertahap Kak saya ikutkan kursus ya, baik kursus di tingkat cabang maupun di tingkat daerah itu Kak ya. Pokoknya ada kesempatan saya pasti ikutkan. Dan ini Kak Heru yang lebih seru lagi, di antara pembina di situ Kak, ada yang di situ adalah istilahnya itu tenaga kependidikan ya, yaitu penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu tertarik dan berminat untuk menjadi pembina pramuka. Akhirnya akhirnya saya ikutkan kursus juga. Jadi sampai saat ini di sana itu sudah mengikuti kursus semua, dan kebetulan memang saya bagi dua Kak. Yang separuh itu menangani siaga, yang separuh menangani penggalang. Jadi kemahirannya saya bagi dua karena kita tuh punya dua satuan di sekolah dasar itu Kak. Jadi seperti itu Kak. Terima kasih Ayah, pengalamannya yang super sekali ini. Nah, kemudian ke Kak Gandhi ini. Kak Gandhi ini luar biasa karena anggotanya ribuan. Bagaimana cara mengelola gudegnya, juga mengelola peserta didiknya ini yang segitu banyaknya. Monggo Kak Gandhi. Terima kasih Kak Heru.
Gudep kami pangkalannya SMK Negeri 1 Bondowoso. Dulu awalnya 2008 itu walaupun penegak, kami belum mengenal yang namanya ambalan. Karena memang keterbatasan pembinanya, wawasan pembinanya dan sebagainya. Kemudian 2008 itu kita baru mengenal, oh penegak itu harus ada satuan terkecil dan satuan besarnya gitu. Nah maka dari itu baru itu kita rintis. Dari perjalanan itu sampai sekarang kita menemukan strategi-strategi. Memang pembinaan itu ketika kita fokus pada aturan yang berlaku, yang kita terapkan, memang tepat sasarannya mungkin hanya 40% Kak Heru. Oleh karena itu menggandeng semua komponen yang ada itu adalah solusi terbagus. Salah satu kalau di dalam pangkalan itu adalah semua bahwa pramuka itu tidak hanya pramuka, tapi ada kita harus oke dengan tata usaha sekolah, kemudian kita harus oke dengan sarprasnya sekolah, dan semuanya yang ada stakeholder yang ada di Civitas Akademika di apa namanya di sekolah itu. Kemudian yang paling penting Kak Heru, peserta didik itu adalah masih di bawah tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu saya tetap fokus bahwa kalau ada filsafat orang menikah yang dinikahi tidak hanya wanita atau laki-lakinya, tapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya. Betul, sama. Betul sekali. Sama di pramuka juga begitu. Kami juga berhubungan dengan keluarganya, entah itu orang tuanya, adiknya, mbah kongnya dan sebagainya. Makanya kita rutin ada safari ke rumah peserta didik, sekalipun siswa atau peserta didik kita banyak, kan waktu kita juga bisa lah kita sempatkan minimal satu dalam satu satu waktu satu rumah peserta didik. Selain menjalin komunikasi dengan stakeholder dan orang tua ataupun keluarga peserta didik, kalau di penegak kami itu dibentuk tim-tim kecil. Makanya pendidikan teman sebaya itu kita terapkan. Karena kalau mengandalkan pembina semua tidak mungkin dengan jumlah segitu banyak. Makanya ada pendidikan teman sebaya, ada tim, ada sangga-sangga itu ya. Kalau di penegak itu yang kita terapkan itu baru strateginya itu. Saya pikir itu Kak Heru. Nah berikutnya ke Kak Iksan, ini yang sudah 2 kali Iksan ya mengikuti LGU 3 Jawa Timur ya. Nah, tahun lalu ikut tapi masih belum juara ya. Nah yang sekarang kok rupanya sudah ada feeling gitu ya, ada feelingnya kayak sudah 6 besar, moga-moga jadi juara 1 lah. Untuk itu mohon Kak Iksan ini untuk bisa menceritakan bagaimana adalah strateginya mengelola Gus depannya maupun mengelola peserta didiknya yang juga bisa seperti ini, unggul seperti ini. Mari monggo Kak Iksan. Terima kasih Kak Heru. Jadi strategi kami dalam mengelola Gus depan adalah kuncinya kita harus melibatkan semua komponen. Tadi apa yang dikatakan Kak Ahya, Kak Gandhi itu betul. Jadi kuncinya sebenarnya ketika kita bisa mengelola seluruh komponen yang ada, baik itu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru-guru, bahkan orang tua, serta alumni, maka ketika kita bisa berhasil mengelola mereka, maka ini jadi kekuatan besar untuk bisa menjadi gugus depan yang unggul. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kemudian setelah mereka kompak, ya kita tinggal manajemen saja. Bagaimana ketika kita mengeluh tentang pendanaan, ya kita ngomong saja pada MABI. Ya, itu salah satu contohnya Kak Heru. Makasih Kak Iksan. Kak sekalian yang berbahagia, ada sebagian telah kita gali tentang pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana cara mengelola Gus depan maupun peserta sehingga menjadi Gus depan yang unggul. Kita ketahui bahwa untuk bisa unggul itu antara lain ada beberapa banyak komponen, yaitu sumber dayanya, juga manajemen
kemudian juga ada sarana prasarana, keuangannya, kegiatannya, kemudian juga prosesnya, termasuk juga di sini kemitraan. Itu oke semuanya. Ini sehingga jadi bisa unggul. Untuk itu mungkin Kak Ayah bisa menjelaskan bagaimana strateginya pada waktu menangani masalah sumber daya, yaitu pembina yang kurang sekali sehingga kok bisa sampai mencapai Gus Depan unggul tingkat Jawa Timur untuk divisitasi di sana. Monggo Kak Ayah. Termasuk solusinya bagaimana? Baik Kak Heru, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kendala di gugus depan kami yaitu sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah pembinanya. Karena bagaimana kita bisa membina kalau kita tidak mempunyai pembina. Akhirnya itu solusinya semua guru yang ada di sana itu kami ikutkan kursus. Itu sudah tidak ada sisa Kak, semuanya sudah punya ijazah gitu. Nah, otomatis kalau mereka sudah berijazah KMD maupun KML, mereka sudah akan bisa bagaimana menangani peserta didik, bagaimana mengelola gugus depan, bagaimana manajemen gugus depan itu mereka sudah paham betul. Nah, setelah itu Kakak, ini yang peserta didiknya. Karena biasa gugus depan yang ada di desa, pelosok itu Kak ya, biasanya peserta didiknya itu kan kadang masih kalau saya katakan itu masih merasa minder, apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan peserta didik yang berasal dari kota. Namun upaya saya waktu itu setiap ada lomba-lomba baik di tingkat kuaran maupun di tingkat cabang ataupun ada pangkalan-pangkalan seperti SMA, SMP yang mengadakan lomba terbuka, di situ pasti saya ikutkan. Apapun hasilnya, yang penting kita mengajari anak untuk berproses. Masalah juara itu bukan tujuan Kak. Yang penting mereka sudah bisa berproses. Dan terus ini Kak ya, untuk di pengurusan MABI itu bagaimana? Kan kita jelas butuh juga orang tua untuk jadi pengurus MABI atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Itu gimana caranya? Mungkin jika ada kendala, mungkin juga punya solusi dalam melengkapi kepengurusan di majelis pembimbing itu. Ya, terima kasih. Kalau untuk kepengurusan MABI itu saya itu merangkul dari berbagai pihak, yaitu baik dari wali murid, tokoh masyarakat, bahkan kepala desa itu saya libatkan menjadi dewan kehormatan itu Kak di gugus depan kami. Terus di sini Kak, puncaknya tahun 2015 kami itu mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Pada saat itu lomba LGU pertama tahun 2015, dan alhamdulillah gugus depan kami berhasil menjuarai juara 3 tingkat provinsi, tingkat luar daerah. Biasa, iya. Luar biasa. Dan saya Kak juga yang terenyuh, begitu kami menjuarai jadi juara 3, kami mendapat uang pembinaan sebesar 30 juta. Alhamdulillah. Nah, karena kami memang sudah punya sanggar, maka uang sebesar itu kami gunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan di gugus depan kami. Terus di sini kami juga menjadi rujukan wilayah timur untuk menjadi gugus depan percontohan. Dan ini Kak, kami yang sangat terharu waktu itu. SD Al-Furqon, kita tahu SD Al-Furqon di Jember ya. Itu merupakan SD yang besar dan itu kan milik yayasan. Itu datang Kak ke tempat kami. Dengan bangganya beliau membawa mobil yang bertuliskan SD Islam Al-Furqon. Sementara di sekolah kami jangankan mobil Kak ya, sepeda motor aja untuk sekolah itu belum punya kami memang gitu. Tapi kami merasa bangga karena kita punya keunggulan di gugus depan. Itu Kak Heru. Ya, terima kasih Ayah. Kemudian saya kembali ke Kak Iksan. Yang jelas untuk bisa menjadi juara dalam gugus depan unggulan itu ya ada sarana prasarana. Apakah juga mengalami seperti Kak Ayah itu
jadi ada kendalanya sehingga juga punya solusi yang bisa melengkapi masalah sarana prasarana. Monggo mungkin punya pengalaman dari Kak Iksan. Terima kasih Kak Heru. Jadi kendala umumnya kalau di tingkat SLTA itu pramuka itu bukan satu-satunya organisasi kesiswaannya. Itu banyak ekstra-ekstra yang lain dan itu persaingan ketat. Biasanya anak-anak itu kan di SD-nya, SMP-nya kan sudah pramuka. SMA biasanya malah menurun minat mereka masuk ke ekstra yang lain, sehingga untuk sarana prasarana kami juga kesulitan sebenarnya. Kalau minta sanggar, misalnya minta ruang misalnya, itu kan harus juga memikirkan ekstrakurikuler yang lain yang butuh sanggar. Iya. Akhirnya kami punya solusi di tahun 2001, kami mengajukan proposal, di dinas sosial waktu itu ya. Alhamdulillah proposal kami dapat sambutan. Kami waktu itu 2001 dapat 20 juta, itu cukup besar sekali. Sehingga kemudian kami wujudkan menjadi sanggar. Jadi karena 20 juta itu cukup untuk membuat 2 sanggar, akhirnya kita buat 2 sanggar, 1 sanggar putra, yang 1 sanggar putri. Saya yakin SMA di Bondowoso ini jarang yang punya sanggar, tapi kami sudah membuktikan bahwa kalau kita mau ngomong, mau menyampaikan atau mengajukan proposal, insya Allah ada jalan. Jadi pembina harus kreatif ini ya. Betul, humasnya harus betul. Terus kuat sangat. Sarana prasarana yang lain kami juga sampaikan kepada sekolah, atau kalau sekolah dananya tidak memadai ya kami menyampaikan pada Mabigus yang lain, anggota Mabigus. Kami merekrut Mabigus tidak hanya dari sekolah saja, kami juga dari orang tua. Kemudian juga ini terakhir kami di Mugus ya tahun 2019 itu kami malah merekrut kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP yang ada di wilayah timur ya. Jadi di Prajekan, Kelabang, di Botolinggo dan Cerme itu yang kebetulan tinggalnya di wilayah Prajekan itu kami rekrut ya, sehingga kalau kepala sekolahnya saja jadi Mabigus di SMA Prajekan, insya Allah murid-muridnya nanti itu ya ikut ya. Nah, itu masuk masuk strategi berarti ya. Strategi betul kan ya. Sehingga masalah sarana prasarana ya alhamdulillah banyak bantuan dari beliau-beliau itu. Gitu. Terima kasih Kak. Kemudian kembali ke Kak Gandhi, saya tertarik dengan tadi bagaimana strateginya menangani peserta didik yang segitu banyak, kemudian sampai ada jalan keluar untuk merekrut alumni, kemudian orang tua dan sebagainya, sehingga kendala itu bisa teratasi. Nah itu gimana Kak Gandhi bisa menjelaskan permasalahan dulu, kemudian solusinya terus gimana gitu. Monggo Kak Gandhi. Terima kasih Kak Heru. Memang Kak Heru ya, pramuka di SMK 1 itu saya mengembangkannya seolah-olah itu bukan hanya milik saya. Memang bukan milik saya. Jadi ini pramuka milik orang banyak. Jadi yang bertanggung jawab juga orang banyak. Bahkan alumni pun masih bagian dari kami. Makanya kalau di SMK Negeri 1 Bondowoso itu ada yang namanya IKAPRA Semakensa, Ikatan Pramuka Sekolah Menengah Kejuruan 1 Bondowoso, Negeri 1 Bondowoso. Jadi itu adalah ikatannya alumni Pramuka SMK Negeri 1 Bondowoso. Dari IKAPRA Semakensa itu ternyata ada mereka-mereka yang masih suka dan getol dan punya waktu untuk gabung di pramuka. Maka kita bentuk lagi wadah, yaitu Pandega di satuan atau di gugus depan kami. Dari Pandega itu ternyata masih semangat lagi. Maka kita walaupun ini Kak Heru ya, belum kursus ya. Kita sudah punya grup instruktur muda gitu. Dari situlah mereka belajar membina. Belajarlah. Mungkin belum waktunya KMD, memang ya masih usia mungkin 20 21 itu. Sudah waktunya KMD tapi belum KMD. Itu belajar teman sebaya tadi. Dari Pandega ini penting bagi kami karena untuk mengelola sekian siswa itu yang satu angkatan lebih dari 500
itu kami sangat perlu dengan yang namanya anak-anak adik-adik yang usia pandega itu yang kami terapkan Kak Heru. Terus kemudian Kak Heru, memang pramuka itu basicnya adalah tidak hanya skill saja, kemauan. Kadang ada skill nggak ada kemauan nggak jadi, ada kemauan nggak ada skill bisa belajar. Makanya saya berharap kakak sekalipun skillnya belum tapi mau, saya yakin skill itu akan menyusul. Dan jangan minder pokoknya jadi pembina. Itu saya kira itu Kak. Terus gini Gandhi ya, saya tanya gini, Kak Gandhi kan sudah merekrut para alumni ya. Terus orang tua, apakah juga di sini berjalan masalah kerjasama itu atau MOU secara resmi? Soalnya kendalanya baik di grup yang lain pun sudah bekerjasama, tapi tidak ada hitam di atas putih, tidak ada MOU-nya. Nah ini penting sekali. Tuh, di Kak Gandhi gimana? Kira-kira? Itu Kak Heru, ini pengalaman yang sangat berharga karena ikut lomba gugus depan unggulan. Akhirnya mau tidak mau kita belajar menata administrasi lagi, mulai dari ikut webinarnya saat itu, ikut pelatihannya, terus kemudian tata caranya begini, baca cukrannya, ternyata harus seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu pada akhirnya saat ini semua tercatat gitu. Itu pun barokah dari gugus depan unggulan itu. Mungkin kalau nggak ada lomba itu kita nggak tahu gitu. Betul, terima kasih ya. Baik, jadi banyaklah para ustadz kalian ya solusi-solusi atau cara-cara strategi yang dialami oleh para tokoh ini, bagaimana dia harus bisa kerjasama dengan orang lain, kemudian bisa mencari, kemudian juga seorang mabi tahu persis bagaimana keadaan pembinanya di sana, kebutuhan pembina, sehingga dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengkursuskan guru-gurunya. Hal ini yang perlu kita contoh. Jadi tidak bisa kerja sendiri seorang pembina, seorang mabi pun ini juga sebaiknya minimal maksimal sudah lulusan KML, itu sudah bisa menguasai di sana. Jadi di mabinya sudah ada KML-nya, itu pun melibatkan beberapa unsur dari orang tua, tokoh masyarakat yang memang peduli ke pramuka. Karena kemudian juga dari Budep Unggulan nanti yang strateginya yang juga perlu diperhatikan, bagaimana kita cari alumni sudah senang di pramuka, itu kita rekrut lagi juga kepada orang tua. Namun demikian jangan lupa untuk diresmikan melalui MOU. Karena ini juga dalam penilaian. Kalau cuma hanya lisan tidak ada nilainya gitu. Nah, saya kira itu pelajaran yang bisa kita dapat dalam materi kali ini, yaitu strategi mengelola Guspan maupun pembinaan pramuka penegak baik secara dinamis maupun progresif. Saya kira demikian dan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian semoga apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.